Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di dunia Tuhan sujud menyembah kepada-Mu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di dunia Tuhan sujud menyembah kepada-Mu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Dunia Tuhan sujud menyembah kepada-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan.
Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang pertama tadi, pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Dan dalam bacaan Injil itu mau mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak masuk akal. Jadi ketika Allah itu mau mengasihi, itu tidak bisa kita menalarnya pakai logika manusia. Karena yang dilakukan oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka ketika kita mau merasakan juga cinta Tuhan di dalam hidup, itu juga jangan sampai kita hanya memakai akal kita saja, jangan hanya memakai logika manusia saja, karena itu bisa jadi tidak nyampe. Karena cinta Allah itu di luar akal manusia, itu di luar logika manusia, itu kadang justru tidak bisa masuk dalam pikiran. Kok bisa? Maka supaya kita bisa merasakan cinta Tuhan di dalam hidup kita, itu yang diperlukan bukan logika, tetapi adalah iman. Dengan iman kita bisa merasakan cinta Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena kadang dalam pikiran manusia, logika manusia, orang dicintai itu harus dengan cara seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan. Saya dicintai berarti saya harus merasa senang, saya harus merasa gembira, saya harus diberi ini, diberi itu, apa yang menjadi keinginan saya dipenuhi. Tidak demikian dengan cara Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kita masing-masing dengan caranya yang unik, yang kadang itu tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan. Tetapi apabila kita melihatnya dari kacamata iman, maka semuanya itu akan menjadi mungkin. Semuanya itu akan menjadi lebih nyata, lebih jelas. Maka dari itu, mari pada perayaan Ekaristi hari ini, pada kesempatan ini, kita mohon kepada Tuhan supaya iman kita dikuatkan, iman kita ditumbuhkan, agar kita dapat merasakan, dapat melihat cinta Tuhan itu di dalam hidup kita, apapun keadaan yang kita alami, apapun peristiwa yang kita hadapi. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.